Sebelum mengantarkan Maryam pulang, pasangan tersebut mampir sebentar ke ruang rawat Mina. Irene dan mamanya masih di sana. Mereka enggan pulang, masih betah melihat bayi Mina dan Dan Foster. Matthew juga sudah ada di sana ketika Garra dan Maryam masuk. "Oh, jadi ini pacarnya Maryam. Nama kamu siapa, nak?" tanya Tante Gia pada Garra. Wanita itu sangat ramah dan keibuan, Garra jadi teringat mamanya. Kalau mamanya masih hidup, pasti modelnya seperti mertuanya Foster ini. "Aku Garra, Tante," sahut Garra. "Gimana Tante, pacarku lebih ganteng dari Kak Foster dan Kak Matthew kan?" cetus Maryam. Jelaslah Foster dan Matthew langsung menatapnya dongkol. Maryam ini, kalau tidak membuat salah satu dari kedua pria itu kesal, pasti akan membuat keduanya kesal dalam waktu yang bersamaan, seperti sekarang ini. Bisa kan gadis itu tidak usah bawa-bawa nama mereka? Tante Gia tertawa. "Kamu tuh ya, hobi banget bikin calon mantu sama menantu tante kesal. Semuanya ganteng kok." "Oh ya Garra, tante dengar kamu yang nolongin Mina waktu penculikannya dulu." Garra mengangguk lagi dengan senyuman tipis. "Tante makasih banget loh. Dulu tante pengen banget ketemu penyelamatnya Mina buat ucapin terima kasih, tapi selalu aja gagal karena belum dapat waktu yang tepat. Nggak ngangka-ngangka kamunya ternyata pacaran sama Maryam sekarang, dan tante akhirnya bisa ketemu sama kamu. Sekali lagi makasih ya nak," ucap Tante Gia panjang lebar. Kalau Irene dan Mina tidak bercerita siapa Garra tadi, pasti dia tidak akan pernah tahu lelaki itu adalah orang yang berjasa pada putrinya dulu. "Itu memang pekerjaku, kebetulan malam itu dan rekan-rekanku tidak sengaja menemukan putri tante." Garra membalas ucapan Tante Gia seadanya. Ia merasa masih agak canggung. Pandangannya lalu beralih ke Foster dan berbincang singkat dengan pria itu. Sekitar 15 menit kemudian ia dan Maryam pamit pergi. "Kamu lapar?" tanya Garra tanpa menatap Maryam. Pandangannya fokus menghadap jalan. "Belum sih." "Kenapa, mau ajak aku makan?" Maryam balas bertanya dengan wajah berseri-seri. Sebelum Garra sempat bicara, gadis itu kembali berseru. "Kita makan itu aja." Serunya menunjuk ke arah kiri. Garra mengikuti arah telunjuknya. Alisnya terangkat. "Yakin?" tanyanya. Malah dia yang tidak yakin. Karena yang ditunjuk Maryam adalah warung mie ayam yang kelihatan sempit dan letaknya langsung di pinggir jalan tempat kendaraan berlalu lalang. Pasti banyak debu. Bukannya Garra tidak sudi makan di tempat yang menurutnya tidak bersih itu, ia malah sudah berpengalaman makan di berbagai tempat seperti itu, bahkan masih ada yang lebih parah lagi. Karena pekerjaannya menuntut mereka untuk mencoba banyak hal. Tapi Maryam, gadis itu terbiasa manja. Bisakah dia makan di tempat begitu? Jelaslah Garra ragu. "Cari tempat lain saja, kau tidak terbiasa makan di tempat itu." "Aku ragu kamu bisa menelannya atau tidak," ujar Garra kemudian. Berdasarkan pengalaman, ada beberapa teman-temannya yang terbiasa hidup kaya, mencoba makan di warung makan yang keadaan tempatnya kurang terawat seperti itu dan mencoba memakan makanan yang belum pernah mereka makan sebelumnya, ujung-ujungnya malah sakit perut. Bagaimana kalau Maryam juga? Garra tidak mau ambil resiko. Dia lebih tidak ingin Maryam sampai sakit perut. "Siapa bilang aku nggak terbiasa? Aku sudah beberapa kali makan di pinggiran jalan begitu Garra sayang. Kalau nggak pernah, mana mau aku ajak kamu ke situ? Ayo pinggirin mobilnya, mie ayam di situ enak tahu. Bersih kok, tempatnya aja yang nggak enak dipandang dari luar," ujar Maryam. Mendengar itu, Garra menoleh sekilas ke sang pacar, tapi tidak bilang apa-apa. Hanya menatapnya saja. "Yakin?"
Sesaat kemudian Gara meminggirkan mobilnya dan berhenti di depan warung makan yang bertuliskan Warung Makan Pak Ranto. "Keluarlah, aku akan mencari tempat parkir dekat sini," kata Gara. Maryam mengangguk lalu turun. Ia menunggu Gara baru masuk bersama. Beberapa saat kemudian pria itu kembali. "Di sini panas, kenapa tidak masuk duluan?" ujar Gara yang kini sudah berdiri di samping Maryam. "Nggak apa-apa, kan aku nungguin pacar tercinta aku," balas Maryam seraya mencolek pipi Gara. Laki-laki itu hanya tersenyum menggeleng dengan kelakuan Maryam. Mereka lalu masuk. Sang penjual warung menyapa mereka dengan ramah. Bapak-bapak penjual itu bahkan memanggil Maryam dengan namanya. Dan yang makin membuat Gara heran, Maryam ikut menyapa bapak-bapak pemilik warung mie ayam tersebut dengan akrab. Mereka kelihatan sangat bersahabat. Mereka saling kenal. "Hai Pak Ranto, Bapak makin cerah aja deh wajahnya. Pasti lagi senang kan? Dagangannya lancar nih pasti, Ci," goda Maryam. "Ah, Neng Mari bisa aja. Bapak masih bisa dagang gini juga karena Neng Mari yang bantuin kasih modal. Semua karena Tuhan ngirim orang sebaik Neng Maryam buat bantuin Bapak dan teman-teman pedagang Bapak yang lain." Maryam berdeham seolah memberi kode ke Pak Ranto untuk tidak membicarakan perihal bantuannya. Dia malu sama Gara. Lihat sekarang, Gara menatapnya lama. "Neng mau pesen yang biasa kan?" tanya Pak Ranto kemudian. Sesekali pandangan lelaki parubaya tersebut berpindah ke Gara yang kini balas menatapnya datar. Memang dasar laki-laki kutub, tidak peduli ketemu siapapun, ekspresinya selalu begitu. Datar dan serius. "Iya Pak, tapi 2 porsi ya. Satunya buat pacar aku," kata Maryam. "Oh, ternyata Aden ini pacarnya Neng Mari. Gimana, cocok nggak?" Dengan cekatan Maryam menyusupkan tangannya ke lengan Gara. Pak Ranto menatap Gara lagi, kali ini Gara tersenyum tipis, tapi masih terlihat agak kaku. "Yang satunya cantik, satunya lagi tampan, pasti cocok dong," ujar Pak Ranto lalu berbalik ke dapur nyiapin pesanan mereka. Maryam tersenyum puas. Ia memiringkan kepala menatap Gara dengan senyuman lebar penuh kebahagiaan. Lelaki itu juga sedang menatapnya lama kemudian mengetuk hidung Maryam dengan telunjuknya. "Aku baru tahu putri manja yang pintar mengacau sepertimu ternyata memiliki hobi lain," gumam pria itu pelan. "Hobi apa?" tanya Maryam. Gara pun berbisik pelan di telinganya. "Makan di pinggir jalan, dan memberi para pedagang itu modal untuk berjualan. Kau hobi beramal rupanya." Gara tidak bodoh. Apalagi kalimat lelaki parubaya tadi memang sudah sangat jelas. Lihat sekarang, Maryam berdeham salah tingkah. Entah kenapa gadis itu malu kalau orang-orang yang kenal baik dirinya melakukan perbuatan baik begitu. Selama ini kan mereka tahunya dia gadis manja yang hanya suka bersenang-senang. Keluarganya bahkan tidak tahu. "Kebetulan aja, kebetulan," balas Maryam cepat. Gara terkekeh. Sekarang semakin dekat dengan gadis ini, semakin banyak hal-hal baru yang mulai ia ketahui tentangnya. Kepribadian Maryam, kalau orang hanya melihat dari luar saja, mereka tidak akan menemukan sisi lainnya yang ternyata bisa menyentuh orang lain dengan kebaikannya. Sampai sekarang Gara bersyukur, karena perasaannya terhadap Maryam sejak dulu tidak berubah. Gadis itulah satu-satunya perempuan yang selalu dia ingat dalam hatinya selain mamanya. Wanita yang dia inginkan. Gara pun memberikan kecupan ringan di kening Maryam, hingga gadis itu kaget. Pasalnya ini tempat umum. Walau bukan kecupan di bibir, tetap saja itu terasa aneh, karena Gara biasanya tidak akan berbuat begitu di depan umum. Jelaslah Maryam tersipu. "Aku belajar darimu," bisik Gara kemudian.
Perfect. Maryam menatap dirinya di cermin. Puas dengan penampilannya yang terlihat cantik. Hari ini adalah hari dirinya akan bertemu dengan keluarga besar Garra. Gugup. Jelaslah dia gugup. Namun rasa gugup itu bercampur dengan kebahagiaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Garra akan membawanya ke pertemuan keluarga pria itu. Bukankah itu pertanda Garra sudah serius dengannya? Maryam tersenyum, dan kembali mengamati dirinya di cermin. Ia harus terlihat cantik dan anggun hari ini. Harus memberikan kesan yang baik di depan orang tua dan keluarga besar Garra. Non Mari, sebuah ketukan terdengar di deps pintu kamarnya bersamaan dengan suara Bi Indi si pembantu rumah. Iya Bi. Pacar Non udah nungguin di luar. Raut wajah Maryam berubah ceria. Baik Bi, bilangin aku segera turun. Sahut Maryam dari luar, kemudian mengambil tas tangannya di atas kasur dan ikut keluar. Ia melihat Garra yang sudah lengkap dengan balutan jas mahal dan rambut rapi yang jelas menambah ketampanan pria itu. Cocok dengan gaun hijaunya. Astaga, siapa ini? Aku baru sadar kalau detektif ganteng ini pakai jas, gantengnya bertambah 2 kali lipat. Wah, aku pasti terlahir sebagai putri sebelumnya dan kamu adalah pangerannya. Bagaimana bisa ada makhluk sempurna seperti kita berdua? Lihat, kamu dan aku memang sudah ditakdirkan bersama, kata Maryam dengan pedenya. Ia memuji Garra, juga memuji dirinya sendiri yang sukses membuat Bi Indi di belakangnya tertawa geli. Putri majikannya yang satu ini betul-betul membuat geleng-geleng kepala. Tidak ada jaim-jaimnya sama sekali di depan pacar sendiri. Bi Indi pikir Garra akan ilfil pada Maryam, laki-laki itu malah tersenyum lebar mendengar kalimat Maryam. Wah wah wah, Bi Indi menggeleng. Rupanya pacar nonanya ini sudah teracuni. Bi Indi bisa melihat tanda-tanda laki-laki itu pasti akan bucin ke Maryam. Bi Indi, kami pergi dulu ya. Kalau mama pulang dan cari aku belum ada di rumah, bilangin masih sama Garra, kata Maryam. Bi Indi mengangguk. Kami pergi dulu Bi, Garra ikut pamit ke Bi Indi. Ya ampun, rumah keluarga kamu kayak kastil, seru Maryam takjub. Ia tak berhenti-berhenti menatap bangunan di depannya yang sangat amat besar. Bahkan 2 kali lipat lebih besar dari rumahnya. Papaku dari dulu terobsesi membuat rumah besar dengan bangunan yang kokoh seperti rumah-rumah ala keluarga kerajaan. Itulah alasannya kenapa rumah ini bisa sebesar ini, Garra menjelaskan. Keduanya masih setia berdiri di depan rumah sambil menatapi rumah besar tersebut. Kalau ada rumah seperti ini, kenapa kamu malah tinggal sendirian? Tanya Maryam. Kalau dia jadi Garra, jelaslah dia akan pilih rumah ini. Selain besar, ia bisa tinggal dengan keluarganya. Karena itu ia tidak akan merasa kesepian. Ayo masuk, ucap Garra tak menanggapi pertanyaan Maryam. Bukannya tidak mau terbuka pada gadis itu, namun saat ini ia sedang tidak ingin membicarakan hal itu dulu. Di dalam sana, sudah terkumpul cukup banyak orang. Mungkin kalau dihitung-hitung hampir 30 orang. Keluarga besarmu sebanyak itu? Tanya Maryam berbisik. Tidak, yang lain adalah kerabat papa. Aku tidak tahu kenapa lelaki tua itu mengundang mereka, sahut Garra dengan tatapan mata lurus ke depan. Ketika mereka masuk tadi, ia juga cukup kaget. Ia ingat di telepon kemarin papanya menyampaikan kalau siang ini hanyalah pertemuan keluarga besar. Awalnya Garra pun tidak berniat hadir. Namun karena ingin memperkenalkan Maryam pada keluarga besarnya, ia memutuskan datang. Salah satunya agar papanya berhenti menjodoh-jodohkan dia. Namun nampaknya siang ini bukan acara keluarga. Keluarga besarnya memang ada, namun lebih banyak orang asing yang hadir.
Gara juga bisa lihat ada wanita yang terakhir kali ingin dijodohkan dengannya oleh papanya. Kalau tidak salah namanya Lestari. Wanita itu duduk di meja yang sama dengan papa dan mama tirinya, juga ada pasangan suami istri yang lain. Pasti orang tuanya Lestari. Perhatian semua orang kini tertuju pada mereka. Maryam jadi malu. Ia berjalan dengan gaya anggun. Tidak dibuat-buat. Gadis itu tahu bagaimana harus bersikap di acara resmi keluarga terhormat. Karena dia juga bukan terlahir dari keluarga yang pas-pasan. Tentu saja dia tahu bagaimana orang-orang dari kalangan atas akan memandangnya kalau ia bersikap berlebihan dan tidak terpelajar. Maryam tidak ingin membuat Gara malu, tidak ingin menyusahkan pria itu. Biar bagaimanapun, di depan orang-orang yang tampak berkelas ini, dia juga harus kelihatan berkelas. Tangannya menelusup masuk ke dalam lengan itu dan berbisik lagi ke Gara. Aku akan berakting jadi gadis pendiam dan elegan hari ini. Bisiknya. Gara memiringkan kepalanya menatap Maryam cukup lama, lalu tertawa kecil. Terserah. Kita terlahir dari latar belakang yang sama. Aku tidak perlu mengajarimu bagaimana harus bersikap di depan orang-orang seperti itu, bukan? Gara balas berbisik pelan. Tak peduli orang-orang sedang memperhatikan mereka. Kamu ingin aku mengacau atau tetap bersikap anggun? Lihat keadaan. Janji nggak akan malu kalau tiba-tiba aku mengacau? Bukankah mengacau adalah nama tengahmu? Walau malu, tapi harus rela. Gara bercanda. Lalu Maryam mencubit pelan pinggangnya dan menatapnya galak, membuat pria itu terkekeh. Abang! Teriakan keras tersebut memudarkan senyum di wajah Gara. Wajahnya kembali datar. Karena seorang bocah laki-laki berlari menghampirinya. Ingin memeluknya tapi pria itu cepat-cepat menghindar. Nama bocah itu Zero. Adik tiri yang selalu menyukai Gara. Sayangnya Gara tidak pernah bersikap baik pada sang adik, tapi tidak membencinya juga. Hanya saja, ia merasa kehadiran keluarga baru itu membuat mamanya terlupakan. Jadi ada perasaan marah di hati Gara. Itulah salah satu alasan kenapa dia memilih tinggal sendirian, yaitu untuk menghindari mereka. Duduk di sana. Jangan menggangguku. Titah Gara tegas. Zero menunduk, Maryam kasihan melihatnya. Dia jadi penasaran kenapa Gara bersikap begitu pada tuh bocah. Zero sini, jangan ganggu kakak kamu. Ayo main sama teman-teman kamu sana. Itu teriakan mama tirinya. Namanya Bunga. Gara tak menatap wanita itu sama sekali. Gara, kamu datang. Ayo duduk di sini. Giliran Lestari yang menyapa saat Gara dan Maryam mencapai meja bulat yang diduduki papa dan mama tirinya, juga satu pasangan suami istri lainnya. Mungkin orang tua Lestari. Wanita yang pernah kencan buta dengannya. Lestari menggeser kursi di sampingnya, berharap Gara duduk di sana. Pandangannya sesekali menatap tidak suka ke Maryam. Tapi bukan Maryam namanya kalau membiarkan dirinya ditindas. Gadis itu bersikap santai karena tahu Gara pasti mencari tempat duduk terbaik untuk mereka berdua. Kita duduk di sana saja. Tuh kan benar. Gara membawa Maryam ke tempat yang masih kosong agar bisa duduk bersebelahan. Raut wajah Lestari langsung berubah. Giliran Maryam yang tersenyum menang.